utang lagi, utang lagi, utang lagi itu. Malu kayaknya. Hidup yang paling sial itu adalah hidup yang penuh dengan utang, apalagi sebagai sebuah negara. Surat utang, Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu nanti mulai agak meroket itu September. 4, 3, start. And we have liftoff of the carry. Ngebut, Pak. Komite 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025. Rapat ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2026. Anggota DPD dari Banten, Habib Ali Alwi mengatakan, pihaknya akan sangat bangga jika APBN surplus, namun yang terjadi malah defisit. Habib mengaku malu jika negara terus-menerus utang. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk menjaga keseimbangan APBN. Bu Menteri ini termasuk Menteri Keuangan yang paling lama. Selama kita di Dewan ini selalu ketemu Bu Menteri lagi, dan Bu Menteri lagi. Udah berapa periode ketemu Bu Menteri terus. Ada satu kebanggaan saya dengan Bu Menteri. Seandainya di dalam pembuatan atau perencanaan APBN itu tidak pernah lagi kita mendengar istilah defisit, Bu. Yang kita dengar adalah surplus, dan surplus. Itu baru saya bangga banget gitu. Jadi saya kapan nunggu ketika Bu Menteri masih tetap menjabat menteri ini terjadi surplus yang luar biasa dalam APBN kita. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih keinginan Bapak untuk melihat APBN yang sehat dan kalau bisa surplus. APBN itu adalah instrumen dari sebuah perekonomian dan negara, Bapak. Jadi tentu kalau surplus adalah fungsi dari penerimaan negara yang banyak dibandingkan belanja negara. Gitu. Surplus dan defisit juga didesain di dalam rangka untuk mengelola suatu perekonomian, sehingga bisa saja APBN itu defisit, tapi tidak membahayakan dari sisi perekonomian maupun sustainabilitas APBN sendiri. Karena memang defisit itu justify, katakanlah defisit untuk tadi pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Itu investasi hari ini untuk perbaikan improvement ke depan. Idealnya memang maunya surplus terus. Tapi kalau kita mengharapkan APBN surplus, penerimaan negara, entah dari pajak, bea cukai, PNBP, perlu untuk terus ditingkatkan. Nah, kami tentu akan berusaha melalui reform penerimaan negara. Ini hari ini tadi saya sampaikan Pak Anggito sekarang sudah hadir Wakil Menteri Pak Anggito yang memang dedicated untuk melihat penerimaan negara Pak Habib. Tadi karena keinginan pajak, tentu kami juga terus menjaga keseimbangan Pak. Karena kalau kita pajak kemarin saja waktu PPN naik 11-12 kan menimbulkan riak cukup banyak.